Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Karya Muda Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wisata religi yang berada di Desa Cirebon Girang, Petilasan Mbahku Sangkan Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju lokasi tersebut. Pangeran Walangsungsang dan sejarah Cirebon. Pangeran Walangsungsang atau dikenal juga Pangeran Cakrabuana mungkin tidak pernah menyangka bahwa wilayah yang dulu dibuka dan ditinggali akan menjadi cikal bakal dari wilayah Cirebon seperti saat ini. Tanah yang dibabat, dibangun, dan ditempati pada tanggal 1 Suro 790 Hijriah atau 650 tahun yang lalu. Pangeran Walangsungsang ialah putra Prabu Siliwangi dari ibu Nyimas Subanglarang. Pangeran Walangsungsang mempunyai dua adik, yakni yang bernama Nyai Mas Rara Santang dan Pangeran Raja Sagara. Ketiga anak ini diyakini yang telah membangun Padukuhan Cirebon atau Caruban Nagari. Pangeran Walangsungsang pada usia remaja keluar dari istana karena mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk mencari atau mempelajari agama Islam yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian disusul oleh kedua adiknya. Setelah melalui perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu tokoh ke tokoh lainnya, sampailah mereka bertiga ke suatu tempat, yakni Gunung Jati, dan bertemu dengan Syekh Nurul Jati atau yang biasa kita kenal Syekh Nurjati. Lalu Syekh Nurjati mengajarkan dua kalimat syahadat dan mengajarkan ilmu-ilmu lainnya seperti sholawat, zikir, zakat, serta ilmu agama Islam lainnya. Setelah dirasa lengkap ilmu yang diajarkan kepada Pangeran Walangsungsang, kemudian Pangeran Walangsungsang diberi gelar Somadullah atau orang yang lengkap akan ilmu Allah. Somadullah diberi izin untuk membuka padukuhan bersama adik dan istrinya yang bernama Endang Gelis atau yang biasa kita sebut Nyi Endang Gelis. Kemudian beliau bertemu dengan Ki Pangalang-alang yang mempunyai kewenangan daerah hutan dan rawa daerah selatan. Setelah datang waktunya pada hari Ahad 1 Suro, ia membuka hutan rawa belukar serta menebangi pohon besar dan kecil. Di tengah kesibukan menebang pohon, beliau mencari udang rebon yang hasilnya diolah menjadi terasi dengan cara ditumbuk. Lambat laun, usaha membuka terasi ini tersebar sehingga banyak orang yang datang ke padukuhan itu dan membelinya. Bahkan ada yang akhirnya menetap sehingga padukuhan pun semakin ramai. Karena semakin ramai, Ki Pangalang-alang diangkat menjadi kuwu atau kepala desa dan wakilnya Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang. Setelah Ki Pangalang-alang meninggal, secara aklamasi Pangeran Cakrabuana dipilih menjadi kuwu Cirebon. Pangeran Walangsungsang berdakwah menyebarkan ajaran Islam bersama dengan keponakannya, yakni Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau berhasil membawa masyarakat Cirebon dan sekitarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dedikasi yang tinggi, beliau juga berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berasaskan Islam, namun tanpa paksaan kepada rakyatnya. Di sana beliau pun mendirikan sebuah keraton, yaitu Keraton Pakungwati yang telah diakui oleh ayahandanya Prabu Siliwangi. Selanjutnya, beliau
bergelar Sri Magana atau Prabu Anom. Para sejarawan hingga kini belum ada yang dapat menentukan tahun wafatnya secara pasti. Namun, tempat pemakamannya pun masih simpang siur. Namun, ada keyakinan sebagian besar masyarakat Pangeran Walangsungsang disemayamkan di Gunung Cangak, tepatnya Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sampai sekarang, tempat itu menjadi tempat ziarah. Mereka datang dari berbagai daerah dengan tujuannya masing-masing. Ada yang sampai menginap atau sekedar berkunjung biasa. Jika mau menginap, harus izin terlebih dahulu kepada juru kunci. Berikut nama dan gelar Pangeran Walangsungsang. 1. Pangeran Walangsungsang, yakni itu nama asli beliau sendiri. Yang kedua, Samodullah, yang artinya setelah masuk agama Islam. Yang ketiga, Pangeran Cakrabumi, yaitu setelah membangun Pedukuhan Cirebon. Yang keempat, Pangeran Cakrabuana atau yang biasa kita sebut Mbah Kuwu Sangkan, setelah menjadi Kuwu Cirebon. Yang kelima, Haji Abdullah Imam, setelah beliau pulang dari ibadah haji. Yang keenam, Sri Magana atau Prabu Anom, yaitu setelah beliau naik tahta di Keraton Pakumwati Cirebon. Yang terakhir yaitu Syekh Mursyahadatillah, yaitu saat menjadi mubaligh. Situs ini kalau dari arah Jakarta atau Jawa Tengah bisa keluar di pintu tol Ciperna, lalu belok ke arah selatan, lalu belok kiri ke arah situs tersebut. Hal yang perlu diingat saat ziarah adalah kita tidak bisa meminta bantuan kepada yang sudah meninggal, tapi kita bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Tujuan utama dari ziarah itu sendiri adalah untuk mengingatkan kita akan kematian. Buat sahabat karya muda, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share supaya yang lain juga mengetahui tentang sejarah Cirebon. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Demikian video kali ini yang bisa kami sampaikan. See you next video. Bye bye. Thank you.